Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 52. Di awal video ini, sesaat kemudian, setelah efek serangan Magic Arsenalnya mereda, Putri Arin tiba-tiba saja muncul melindungi Xian sembari berteriak. Ini perintah putri kelima kekaisaran Usip. Turunkanlah senjatamu sekarang juga. Tentu saja, kemunculan Putri Arin di sana sontak membuat Asel terdiam. Terlebih, Kanselir Kuda juga muncul di sana dengan menggunakan magicnya untuk mengekang perak naik marionet sembari menuturkan. Bermain dengan boneka yang tidak asing. Yang berarti, satu hal pasti, kau dan Luinil berkaitan dengan insiden perjamuan berdarah. Melihat tindakannya, Asel yang tak bisa diam saja pun langsung mengajukan magic pengekang tersebut sembari bertanya. Kanselir Kuda, apa kau mau menentang kehendak dewa? Tentu saja, tindakan Asel yang bisa menghancurkan magicnya dengan mudah sontak mengejutkan Kanselir Kuda. Terlebih, Asel juga langsung menyerangnya dengan Magic God Stringer yang membuat Kanselir Kudel tak bisa banyak bergerak karena harus menahan serangannya. Sampai-sampai Putri Arin pun yang melihatnya berteriak karena mencemaskannya. Meskipun begitu, perhatian Putri Arin segera teralihkan pada Xian yang tiba-tiba saja bertanya. Hei, kenapa kau di sini? Kau cari mati atau apa? Tolong pergi saja. Kau cuma akan jadi beban di sini. Seketika itu juga, Putri Arin yang merasa jika Xian jelas-jelas butuh bantuan pun menegaskan. Kamu itu tunanganku, dan aku akan melindungi orang-orangku. Xian yang merasa belum pernah mengkonfirmasi pertunangannya pun menyangka jika ia tak setuju dengan pertunangannya. Sehingga Putri Arin yang merasa malu pun berteriak. Ini perintah kaisar loh. Kenapa kamu malah membalas ucapanku sih? Dasar tidak sopan. Melihat mereka berdua yang malah bertengkar begitu, Asel yang merasa diabaikan pun berkata, kau sudah dirayu oleh saudaraku yang jahat. Berarti aku akan menyelamatkanmu juga darinya. Tepat setelah mengatakan itu, Asel pun menggunakan skillnya, God of Light Supreme Authority, Halo Beringar. Sehingga Xian yang sudah menunggunya menggunakan itu pun berpikir. Nah, keluar juga. Skill pamungkas Lumendal yang mampu membunuh dewa sekalipun. Kemampuan yang bahkan mampu membunuhku dengan sekali coba di kehidupan lamaku. Di saat Xian berpikir seperti itu, Putri Arin masih terus saja mencoba melindungi Xian dengan meminta Asel untuk menghentikan pertarungannya. Akan tetapi, Asel sama sekali tak mendengarkannya dan malah langsung menerjangnya sembari berkata, sayangnya, aku tak bisa menentang kehendak dewa. Seketika itu juga, Xian pun mendorong Putri Arin menjauh agar tak ada orang yang bisa menghalanginya yang sudah lama menantikan skill pamungkas Lumendal. Bahkan saking tak sabarnya, Xian sampai tak bisa mengontrol senyuman di wajahnya. Yang tentu saja membuat Asel kebingungan dengan sikapnya itu. Terlebih, di tengah kebingungannya itu, Xian tiba-tiba mengeluarkan potongan pedang Durandar. Sehingga meski Asel terkejut melihatnya, ia sama sekali tak bisa menghentikan terjangannya dan langsung menghancurkan potongan pedang Durandak begitu saja, yang membuat Durandak sendiri berteriak marah meski terjangan Asel berhasil mengenai Xian. Di sisi lain, Kanselir Kudel yang tengah berhadapan dengan para marionet naiknya tampak menggerutu. Hai, tak ada habisnya. Melawan mereka sangat merepotkan. Ini cuma mengulur waktu saja. Ah, itu. Mana yang benar-benar kacau. Apa yang terjadi di sana? Ternyata, tepat setelah potongan pedang Durandar hancur oleh terjangan Asel, ada sesuatu yang terjadi pada Xian sampai malah di dekatnya begitu kacau. Bahkan, Asel yang kebingungan sendiri pun bertanya pada Durandar tentang apa yang sedang terjadi.
Durandrak yang nampak begitu kesal pun menjelaskan, "Kau menghancurkan kekuatanku." Dan dia sedang berusaha mengambil kekuatan itu. Tapi itu sudah seperti menyalakan api dalam air. Yang dia lakukan itu konyol. Kau harus bersyukur dia tak memiliki demonik maupun divine scripture. Sebab tanpa janji dari dewa, dia cuma akan mati. Mendengar penjelasannya, Asel yang merasa tak bisa diam saja pun berkata, "Berarti untuk memastikan akan kuselesaikan tugas ini dengan segera." Durandrak menegaskan, "Ya, benar. Akan makin merepotkan kalau ada variabel lain yang mengganggu." Akan tetapi, baru saja Asel akan mendekat, Putri Arin kembali muncul menghalanginya sembari berteriak, "Takkan kubiarkan kau mendekat. Langkahi dulu mayatku." Namun, meski Putri Arin tampak begitu percaya diri dengan magicnya untuk menghalangi Asel, sebenarnya ia sendiri begitu ketakutan setelah melihat kekuatan milik Asel. Meskipun begitu, karena ia tak bisa kehilangan Xian di sana, ia sama sekali tak boleh untuk mundur dari sana. Sementara itu, kasir kudel yang tengah menghadapi para marionet kenagi yang terus bergenerasi nampak terkejut ketika melihat Luna, Seth, dan Lamela yang tiba-tiba muncul dengan menunggangi makhluk aneh. Terlebih lagi, Luna juga meneriakinya, "Kanselir, Xian membutuhkanku. Tolong bantu aku mendekat padanya." Seketika itu juga, Kanselir Kudel yang merasa jika saat itu bukan waktu yang tepat untuk bertanya, segera menggunakan magicnya, Reaper's Web, untuk membukakan jalan bagi Luna. Akan tetapi, meski magic Kanselir Kudel berhasil mengempaskan kebanyakan marionet kenaiknya, masih ada beberapa dari mereka yang mampu bertahan dan langsung mengejar Luna. Sehingga Seth dan Lamela pun harus turun tangan untuk menahannya. Tentu saja, tindakan mereka berdua membuat Luna terkejut. Meskipun begitu, Lamela dan Seth meyakinkannya dengan berkata, "Akan kami bantu membuka jalannya. Nona, Anda fokus saja pergi ke sana. Kuserahkan temanku padamu." Seketika itu juga, Luna yang tak ingin mengecewakan mereka pun meminta Remi Haram untuk mempercepat pergerakannya. Terlebih, ia juga merasakan jika mana milik Xian juga semakin melemah tiap detiknya. Dengan begitu, Luna pun akhirnya tiba di tempat Xian dan Putri Arin yang tampak terluka cukup parah. Sehingga Durandrak yang langsung menyadari keberadaannya pun meminta Asel untuk menghentikannya. Kenapa? Kenapa demonic scripture bisa ada di sini? Hentikan!" Tentu saja, Remi Haram pun tak tinggal diam melihat serangannya, di mana ia segera mengubah wujudnya untuk menghindar. Dan untungnya, berkat respon cepat Remi Haram, Luna yang terlempar dari perubahan wujudnya pun mengarah pada Xian. Sehingga Luna yang langsung memeluknya pun berteriak, "Kumohon, Remnim, kalau dibiarkan, kita bisa benar-benar kehilangan Xian." Remi Haram yang terkejut dengan keadaan Xian pun berpikir, aku sendiri tak menduga kondisinya akan seperti ini. Dia sudah seperti sedang membunuh dirinya sendiri. Kalau bukan karena itu, apa dia memang memprediksi semua ini dan sengaja melakukannya? Apa dia tahu Luna dan aku akan datang ke sini? Bagaimanapun juga, sekarang bukan waktunya berlama-lama memikirkan itu. Dengan pikiran seperti itu, bersama dengan Asel yang muncul menyerangnya dari belakang, Remi Haram pun menggunakan skillnya pada Xian, All God's Promise, Danu. Seketika itu juga, suatu perubahan pun terjadi pada Xian yang awalnya kesakitan. Di mana bukan hanya auranya saja yang berubah drastis sampai bisa menghentikan pergerakan Asel. Bahkan wujudnya juga berubah sampai bisa memukul mundur Asel dalam satu gerakan. Tentu saja, hal itu mengejutkan Asel bukan main. Ia bahkan tak mempedulikan ocehan saldo Durandrak kenapa demonic scripture ada di sana. Karena ia baru menyadari jika tempatnya berpijak sekarang adalah subspace milik Xian, yaitu Park Dead Source Dolai. Terlebih,
Xian sendiri menuturkan, di sini takkan ada yang mengganggu kita. Sebaiknya kita akhiri ini sekarang juga. Melihat sikap Asel mengabaikannya, Durandak pun memperingatinya dengan berkata, hei pewaris, jangan sampai lengah. Kekuatannya sudah ada di tingkat yang berbeda denganmu. Asel yang masih begitu percaya diri dengan kekuatannya membalas. Tapi paling-paling, itu cuma ada di level kekuatan yang dia curi kan? Tanpa tahu jika Durandak begitu mewaspadainya, Xian sendiri tengah membedakan Luna dan Putri Arin. Sehingga Remi Haram yang penasaran pun bertanya, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Xian pun memberitahunya jika ia akan membunuh kakak bajingannya itu. Sehingga Remi Haram yang sungguh tak menduganya kembali bertanya, apakah basunanmu itu cukup untuk bisa melahap kutukan? Kurasa kau tak sadar dengan kondisimu sekarang. Dengan tanah di dalammu itu, dampak yang lebih besar dari kematian akan menghampirimu. Mendengar hal itu, Kairam yang teringat dengan perintah Xian sebelumnya pun bertanya, apakah sejak awal Xian merencanakan ini? Karena sebelum mereka memulai aksinya, Xian sempat menjelaskan jika Luna kemungkinan besar akan muncul kalau Kairam membuat keributan. Oleh sebab itu, kalau Kairam bertemu dengannya, Kairam harus segera menuntunnya kepada Xian. Selain itu, Xian juga mengingatkannya untuk jangan berpura-pura menjadi dirinya dan membuat kekacauan yang lebih rumit karena Kairam cuma akan langsung ketahuan. Tentu saja, Kairam tak langsung mengiyakan perintahnya begitu saja, di mana ia bertanya pada Xian, kenapa Xian bisa sepercaya diri itu dan memangnya ada jaminan Luna akan datang. Sehingga Xian yang begitu yakin pun menegaskan, Luna pasti akan datang karena dia itu penguntit. Kini, alih-alih menjawab pertanyaan Kairam, apakah Xian sedari awal sudah merencanakan hal ini? Xian malah menitipkan Luna dan Putri Arin pada Remi Haram. Sehingga Remi Haram pun menyeringai lebar sembari berpikir. Ramalan itu akhirnya menjadi nyata. Berjuang lebih keras lagi, para budak dewa. Lalu, tanpa tahu jika Remi Haram begitu kegirangan, Xian sendiri telah menerjang Asel yang hanya bisa menahannya. Sehingga Xian yang merasa jika telah memojokkannya pun tersenyum berkata, sepertinya kau jadi agak berbeda ya, kakak. Sekarang, pengikut Supreme God itu pun sudah takkan bisa melindungimu. Sementara itu, Lamela dan Seth yang tengah menghadapi para marionet kenaik dibuat merasa aneh karena para marionetnya tak lagi bergenerasi. Sehingga Kastil Kudel yang mengetahui alasannya pun segera menghampiri mereka sembari menuturkan, itu karena sumber kekuatan mereka sudah menghilang. Syukurlah kalian berdua tidak terluka. Melihat kemunculannya, Seth yang merasa bangga karena mendapat pujian pun berkata, ah, ini mah tak seberapa kok, Kanselir. Sayangnya, kebanggaannya itu langsung runtuh seketika ketika Kanselir Kudel membalas. Kau sudah berjuang dengan baik, Pangeran Seth. Siapa sangka kau akan pergi demi temanmu, meski harus meninggalkan masa-masa ujian. Kau dihukum 2 bulan skorsing. Salahmu sendiri malah memilih teman yang tidak benar. Kau juga jarang mendengarkan pelajaran di kelas. Meski begitu, sepertinya ini karena ulah subdimensi itu. Tapi, apa kita cuma bisa menunggu? Tepat setelah ia mengatakan itu, Putri Alin dan Luna terlempar keluar dari subdimensinya. Sehingga, Kasir Kudel dan Lamela pun langsung mengecek keadaan mereka. Itu, Putri Arin dan Luna? Beruntungnya, nyawa mereka tampaknya tidak terancam. Lalu, sembari menyembuhkan Luna dengan Magic Resurrection, Kasir Kudel yang penasaran pun berpikir, apakah mereka sengaja dikeluarkan dari subdimensi itu? Yang berarti, ini atas kehendak Xian. Sebenarnya, apa yang terjadi di sana? Kita beralih kembali ke dalam subdimensinya, di mana Asel tampak kebingungan
kenapa ia bisa terluka oleh Xian. Sehingga Durandal pun kembali mengingatkannya. Dasar bodoh, lebih waspadalah. Saat ini, dia adalah makhluk pelahap cahaya. Kau cuma akan mati kalau meremehkannya. Di saat yang sama, Xian sendiri bertanya bagaimana keadaan Kaeram. Sehingga Kaeram yang begitu bersemangat pun menegaskan. Bagaimana kau tanya? Kamu nanya? Kamu nanya bagaimana keadaanku? Kamu serius bertanya-tanya? Tubuhku penuh dengan kekuatan. Ini membuatku ingin melancurkan segalanya. Mendengar jawabannya, Xian pun tersenyum membalas. Bagus, hari ini mengamuklah sepuasmu. Tepat setelah mengatakan itu, Xian pun menggunakan skillnya, Dance of the Black Prince, Second Form, Reaper, yang mengubah bentuk air menjadi sebuah sabit besar. Melihat hal itu, tentu saja Asel pun tak bisa hanya dia menunggunya menyerang. Sehingga Asel pun menyerangnya lebih dulu menggunakan skill Halo Bringer, yang membuat Xian bergerak menangkisnya dengan skill Fog Sword Disruptor. Lalu, di saat Xian menangkis serangannya, Asel yang tak ingin kehilangan momentumnya pun segera bergerak untuk menyerangnya dari belakang sembari berkata, "Kegelapan takkan bisa mengalahkan cahaya. Disinilah kau berakhir." Sayangnya, serangannya itu masih mampu dihindari Xian. Terlebih, Xian juga menggunakan skill Demonic Sword Manifestation yang mewujudkan Kaeram layaknya doppelganger. Yo, kau tak menyangka ini bisa dilakukan kan? Tentu saja, Asel yang sungguh tak menduganya tersentak kaget. Terlebih, belum sempat Asel bisa bereaksi, Kaeram langsung menyerangnya dengan skill Fog Blade Halo sembari menuturkan. Aku tak menyangka ini bisa dilakukan dengan kekuatanmu. Makasih banyak loh, Durandal. Sayangnya, meski Durandal begitu murka akan hal itu, ia sama sekali tak bisa melakukan apapun karena Asel sendiri terluka oleh serangannya. Ditambah lagi, Xian juga tak membiarkannya beristirahat, di mana Xian yang bersiap dengan serangannya berkata, "Pemandangan yang sangat pantas. Melihatmu menggeliat kesakitan di tanah sana. Takdir buruk ini berakhir di sini, Asel." Tepat setelah mengatakan itu, Xian pun melepaskan serangannya, Fog Sword, Rising Fog Consecutive Strike. Sehingga Asel yang tak bisa menghindarinya pun berteriak kesakitan begitu keras, bersama dengan pikirannya yang kembali mengingat perjalanan hidupnya. Aku ditakdirkan menjadi penyelamat. Itulah kata-kata yang sering diucapkan ibuku padaku. Dia berkata, saat aku dilahirkan, dia menerima wahyu ilahi. Dan karena itulah dia bilang bahwa aku memiliki banyak bakat dan berkat. Tetapi ibuku, oleh tangan-tangan mereka yang memanggil dirinya penyihir, dia terbunuh tepat di hadapanku. Orang-orang yang terlibat dalam insiden itu ditangkap dan dipenggal di depan publik. Itu adalah kali pertama dan terakhir aku melihat ayahku yang begitu murka. Dia memenggal mereka secara langsung. Tapi itu saja tidak cukup. Kejahatan semacam itu harus dimurnikan hingga ke akarnya. Mereka yang miskin, mereka yang terlahir dengan darah rendahan, orang-orang dengan akar semacam itu mudah terpengaruh oleh jalan kejahatan. Mereka pada akhirnya akan mengancam orang-orang yang memiliki lebih banyak hal dari mereka. Seperti saat mereka merenggut ibu dariku. Tapi saat aku tiba pada momen ini, aku tersadar bahwa akulah yang rendahan. Pujiannya pun diakhiri dengan, di saat Asel berpikir seperti itu, Kaeram dan Xian tampak bersiap dengan skillnya yang disebut dengan Demon Blade Unity God Eater.